Shalom, selamat malam semuanya. Bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan, sehingga pada malam ini kita bisa kembali bertemu untuk mengikuti kebaktian doa. Mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya akan mengajak kita untuk memuji memuliakan Tuhan kita karena Dia adalah Allah sumber kuat kita. Allah yang senantiasa menolong kita. Mari kita naikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada-Nya. Allah El Shaddai. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Roh Kudus hiburkan, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah El Shaddai. Engkau senantiasa memelihara kami. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami syukur ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Dan bersyukur pada malam ini kami boleh kembali mengikuti kebaktian doa. Tuhan, Engkau yang boleh menyertai kebaktian kami pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh beserta kami ya Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang boleh memakai dia dengan heran untuk menyampaikan firman-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini ialah kuatkan hatimu. Nats Alkitab yang akan menjadi dasar perenungan kita malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya.
Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Tema kita terambil dari ayat ini. Ketika Tuhan berbicara kepada Paulus, "Kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa belakangan ini kita terus merenungkan tentang pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus melakukan pelayanan misi dan dia melakukan sampai 3 kali. Dalam perjalanan dan pelayanan misi Paulus, kita tahu bahwa banyak sekali tantangan dan penderitaan yang Rasul Paulus alami. Baik itu datangnya dari orang Yunani ataupun dari orang-orang Yahudi. Atau dari orang-orang banyak, masa-masa jumlah banyak orang yang menyerang dia. Atau juga berasal dari penguasa kota atau pemerintah. Selain daripada itu, Paulus juga sering mengalami bagaimana dia ditolak, bagaimana dia difitnah, kemudian ditangkap, dia dipenjarakan, dia disesah, bahkan mereka ingin membunuh Rasul Paulus. Tetapi kita tahu bahwa Paulus tidak pernah gentar di dalam menghadapi semuanya itu. Semua tantangan, semua penderitaan yang dia alami tidak membuat dia ciut atau takut. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13, ketika orang-orang menangis, memohon supaya dia tidak pergi ke Yerusalem, karena mereka tahu bahwa jika Paulus pergi ke Yerusalem maka ia akan ditangkap. Paulus menjawab, "Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Jadi dia sudah punya hati yang mantap, yang tetap, bahwa dia akan terus melayani apapun yang terjadi dalam hidupnya. Pengalaman apapun, tantangan apapun yang dia hadapi, dia akan terus maju dan dia tidak gentar di dalam menghadapi itu semua. Nah, jikalau kita membahas bagian tadi yang kita baca, kita harus mengerti latar belakang atau peristiwa sebelum hal itu terjadi. Dikatakan di dalam pasal 22 bahwa Paulus ketika itu bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Bersaksi tentang pengalaman hidupnya, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Namun orang-orang Yahudi menolak. Bahkan mereka bertekad untuk membunuh Paulus. Oleh sebab itu, Paulus diamankan oleh kepala pasukan supaya Paulus itu tidak dibunuh oleh orang banyak yang menentang dia saat itu. Namun, Paulus kemudian keesokan harinya dibawa oleh kepala pasukan itu untuk menghadapi mahkamah agama orang Yahudi, supaya diteliti tentang tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya, yang diajukan oleh orang-orang Yahudi. Makanya Paulus dibawa ke mahkamah agung atau mahkamah agama orang Yahudi. Tetapi di dalam menghadapi hal ini, Paulus pun tetap berani dan dia tidak gentar. Ya, ketika dia harus menghadapi mahkamah agama orang Yahudi. Nah,
Kita tahu bahwa mahkamah agama orang Yahudi itu dipimpin oleh seorang imam besar yang pada waktu itu sangat dihormati, yang bernama Ananias. Dan mahkamah agama orang Yahudi itu terdiri dari 71 orang. Jadi ketika Paulus dihadapkan dengan mahkamah agama, berarti dia harus berhadapan dengan 71 orang yang akan mengadili dia, menghakimi dia. Kemudian 71 orang itu terdiri dari para imam, tua-tua orang Yahudi, dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang memang ahli di dalam mempelajari hukum-hukum Taurat. Jadi keesokan harinya dikatakan Paulus berhadapan dengan mereka karena dibawa oleh kepala pasukan supaya Paulus diteliti kasusnya oleh mahkamah agama orang Yahudi ini. Tetapi kita tahu bahwa Paulus sama sekali tidak gentar. Sekali lagi, penekanan kita malam hari ini bagaimana melihat Paulus yang menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, dia tidak gentar. Tidak gentar terhadap apa? Yang pertama, dia berani menghadapi dan menatap mahkamah agama. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, Paulus dengan berani berhadapan dengan anggota mahkamah agama orang Yahudi. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang berkuasa. Dan mereka juga adalah orang-orang yang akan menentukan tentang nasib daripada Paulus. Tapi Paulus tidak takut di dalam berhadapan dengan dia. Bahkan di dalam ayat yang pertama dikatakan, Paulus dengan berani menatap, ya, menatap dengan matanya, memandang dengan tajam, dengan lurus ke depan, berhadapan dengan orang-orang ini. Ini menunjukkan bahwa Paulus bukan seorang pengecut, bukan seorang yang kecil hati, seorang yang ketakutan, tapi dia berani ketika di dalam hidupnya, karena Tuhan, dia harus berhadapan dengan orang-orang yang menentang dia. Jadi kita lihat satu, bahwa Paulus mempunyai keberanian di dalam menghadapi siapapun juga, termasuk orang-orang yang menentang tentang pelayanannya. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, Paulus itu berani bersaksi di hadapan Allah. Apa yang dia saksikan? Dia berkata kepada anggota mahkamah agama bahwa aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni. Hati nurani seseorang itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi dia bersaksi bagi dirinya sendiri. Dia katakan, aku bersaksi di hadapan Allah. Allah yang maha tahu bahwa hati nuraninya itu murni. Dia tidak punya niat, motivasi yang jahat di dalam melakukan semuanya itu. Ya, hati nurani adalah kesadaran batiniah yang bersaksi kepada diri kita mengenai apakah tindakan kita benar atau salah. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi hati nurani kita itu tidak bisa dibohongi. Dia akan menjadi saksi di dalam hati kita yang akan berbicara kepada kita apakah kita bertindak benar atau salah. Nah, Paulus di hadapan mahkamah agama ini mengatakan, aku ya tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dia mengucapkan ini di hadapan Tuhan, menyaksikan bahwa dia hatinya itu murni. Tidak ada niat jahat, tidak ada personal agenda, tidak ada personal interest. Dia betul-betul melakukan ini untuk Tuhan. Dia berani menyaksikan itu. Dan selanjutnya, keberanian Paulus, dan yang ketiga, dia berani memperingati orang yang berbuat jahat. Ketika Paulus mengatakan hal itu, maka imam besar itu ya menyuruh orang-orang yang berdiri di samping Paulus untuk menampar dia, menampar mulut dari Paulus. Paulus itu berani memperingati orang yang melakukan kejahatan kepada dia, yaitu menampar mulutnya, mengatakan bahwa Allah akan membalaskan apa yang telah ia perbuat, apa yang engkau perbuat terhadap aku, maksudnya.
kata Paulus. Allah akan menampar. Nah, jadi Paulus sebenarnya bisa melawan, tapi dia tidak melawan, tapi dia mengingatkan bahwa engkau melakukan hal ini, maka Tuhan atau Allah sendiri yang akan membalaskan kepada engkau tentang apa atau kejahatan yang engkau lakukan terhadapku. Dia berani sekali mengatakan hal ini kepada orang yang menampar dia. Dan yang keempat, kita melihat bahwa Paulus punya keberanian untuk menegur orang yang munafik. Dan orang yang munafik ini adalah pemimpin, dia adalah imam besar. Dia menegur imam besar ini sebagai tembok yang dikapur putih, ya. Tembok dengan kapur putih. Artinya, tembok yang sebenarnya kotor, tetapi dibuat supaya tampaknya bersih, maka dikapur, ya. Artinya, dia menegur imam besar, pemimpin yang munafik, yang sebenarnya dia jahat di dalam, tetapi dia bertindak sepertinya dari luar dia adalah orang yang baik, orang yang bersih, orang yang suci. Paulus punya keberanian untuk menegur orang yang munafik. Dia tidak ragu, ya, untuk mengungkapkannya kepada orang itu secara langsung. Dan yang kelima, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Paulus itu punya keberanian untuk menyatakan pelanggaran. Ini juga dia berani katakan kepada imam besar. Karena imam besar itu menghakimi orang berdasarkan hukum Taurat. Tetapi dia mengatakan imam besar yang menghakimi orang berdasarkan hukum Taurat, engkau sendiri sudah melakukan pelanggaran hukum Taurat. Karena apa? Karena dia menyuruh orang untuk memukul atau menampar Paulus. Itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi Paulus dengan berani menegur, menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh imam besar itu. Bahwa engkau menghakimi aku sekarang ini berdasarkan hukum Taurat, tetapi engkau sendiri sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Suatu keberanian yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dan yang keenam, Paulus juga berani menyatakan siapa dirinya. Paulus berani menyatakan identitas dirinya. Paulus mengatakan engkau orang Yahudi, engkau orang Farisi, engkau ahli Taurat, engkau tua-tua orang Yahudi. Aku juga orang Yahudi. Dan dia katakan aku adalah orang Farisi. Bahkan dia katakan ya bahwa aku juga keturunan orang Farisi. Artinya ayahku juga orang Farisi. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa engkau yang lebih tahu, engkau yang lebih suci. Paulus mengatakan, aku juga orang Farisi. Orang tuaku juga orang Farisi. Karena aku keturunan orang Farisi. Jadi dia tidak malu mengungkapkan siapa dirinya kepada pemimpin-pemimpin Yahudi ini. Ya, dia punya keberanian untuk menyatakan identitas dirinya. Yang ketujuh, kita melihat Paulus punya keberanian yang luar biasa untuk menyatakan iman percayanya. Paulus mengatakan aku di sini karena aku percaya akan kebangkitan. Bahkan Paulus mengatakan kepada mereka bahwa aku ya mengharapkan kebangkitan orang mati. Walaupun di tengah-tengah orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu orang-orang Saduki, ada yang tidak percaya tentang kebangkitan. Tetapi justru Paulus menyatakan imannya, aku percaya akan kebangkitan orang mati. Karena perkataan Rasul Paulus ini, maka terjadilah keributan di antara orang Farisi dan orang Saduki. Karena orang Saduki tidak percaya, tapi orang Farisi percaya. Nah, saudara, kita lihat di sini, apapun yang terjadi, apapun yang dialami oleh Rasul Paulus, tidak membuat dia menjadi takut. Dia begitu berani di dalam setiap hal yang dia hadapi. Dan yang selanjutnya kita lihat bahwa Paulus berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia dikatakan bahwa di dalam ayat 11 bahwa Paulus telah bersaksi tentang Tuhan Yesus di Yerusalem.
Karena kesaksiannya ini, dia dibenci oleh orang-orang Yahudi dan dia juga ditentang oleh orang-orang Yunani dan dia mengalami banyak sekali penderitaan. Tetapi dia berani tetap bersaksi. Dan Tuhan katakan, sebagaimana engkau telah bersaksi bagiku di Yerusalem, dan engkau hendaknya juga bersaksi di Roma. Nah, saudara, itu keberanian yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus bisa kuat, bisa berani di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan di dalam kehidupannya dan pelayanannya? Kalau kita mengambil kesimpulan, ada 3 hal. Yang pertama, dia mempunyai hati nurani yang murni di hadapan Allah. Hatinya murni, tidak punya niat, tidak punya maksud, tidak punya motivasi yang jahat. Dan dia katakan, aku menyaksikan tentang hal ini. Hatiku murni, hati nuraniku murni di hadapan Allah. Itulah sebabnya karena hatinya tidak ada kejahatan, dia tidak pernah merasa takut. Itu rahasianya. Sehingga dia tidak takut karena dia menjaga hatinya. Hati nuraninya murni di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, karena dia sendiri sering mengalami tentang kehadiran dan penyertaan Tuhan. Berkali-kali dalam hidupnya, ketika dia menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, penderitaan, Tuhan hadir. Dan dia tahu dia tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan dia. Ada penyertaan Tuhan. Dan yang menarik, Tuhan bukan hanya hadir, Tuhan berbicara. Berbicara kepada Paulus. Di dalam kisah yang kita baca tadi pun, Tuhan hadir. Tuhan juga menguatkan hatinya. Kuatkanlah hatimu. Tuhan memberikan dorongan, semangat untuk meneguhkan iman, percaya daripada Paulus. Jadi kita lihat ketiga hal ini yang membuat Paulus menjadi kuat dan berani di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Saya yakin dan percaya selama kita hidup dalam dunia ini, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Kita akan menghadapi banyak sekali kesulitan. Dan bahkan mungkin kita akan menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Bagaimana kita menghadapi mereka? Kita harus berani menghadapi. Tidak usah melarikan diri. Tapi kita menghadapi dengan cara seperti Paulus. Dengan menjaga hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kalau kita bersalah tentu kita menjadi takut karena kita memang salah. Tapi kalau kita betul-betul hatinya murni, ya, tidak punya niat jahat, tidak usah takut. Yang kedua, kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu hadir. Walaupun sepertinya kita tidak bisa menampak atau melihat Tuhan. Tapi Tuhan Immanuel itu selalu bersama dengan kita. Entah kita sadar atau tidak sadar, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita tahu bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kita, kita tidak takut. Kita akan bisa berani seperti Rasul Paulus. Dan yang ketiga, Tuhan bukan hanya hadir, tapi Tuhan juga berjanji untuk menyertai kita dalam segala keadaan. Ya. Dan Tuhan akan menjaga kita, memelihara kita, dan kita adalah biji matanya. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Itulah sebabnya kita tidak usah takut, karena kita dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk menjaga dan memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita melayani Tuhan, kalaupun kita harus menghadapi banyak masalah, banyak tantangan, bahkan bertemu dengan orang-orang yang hatinya jahat dan berbuat jahat kepada kita, jangan menjadi takut. Belajar seperti Rasul Paulus, berani menghadapi semuanya itu. Dengan 3 hal, menjaga hati nurani yang murni, terus mengalami akan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Dan terus ingat, Tuhan bukan hanya hadir, Tuhan bukan hanya menyertai kita, tapi janji Tuhan
yang boleh menjadi pegangan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Untuk sebagai penutup renungan kita malam hari ini, saya akan bacakan satu ayat yang sangat indah bagi kita semua, Ibrani 13 ayat 5 sampai ayat 6. Allah berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Kalau Tuhan tidak pernah membiarkan kita, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia menjadi penolong kita, apalagi yang kita takutkan? Tidak usah takut, kita harus berani. Berani seperti Rasul Paulus. Maju terus dalam menjalani hidup ini. Maju terus di dalam kita melayani Tuhan. Maju terus di dalam menghadapi tantangan. Bersama Tuhan kita akan menang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Engkau memberikan satu teladan yang indah dalam diri Paulus. Dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Dia menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak kesulitan. Tetapi semua yang terjadi tidak membuat dia gentar. Dia tetap terus dengan setia, dengan berani menghadapi semuanya. Dengan berani, dengan setia dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Tuhan, biarlah kami boleh belajar pada malam hari ini. Tidak usah takut. Kami akan menjadi kuat. Hati kami menjadi kuat karena kami akan menjaga hati nurani kami bersih, murni di hadapan Tuhan. Kami akan selalu ingat akan penyertaan Tuhan dan mengalami Tuhan hadir, bahkan berpegang pada janji Tuhan yang indah. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan, dan Engkau akan menolong kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan. Oleh sebab itu, jangan membuat hati kami menjadi takut dan gentar. Di dalam Tuhan, kami rindu, kami boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya akan kembali mengajak kita mengangkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau memuji-muji Dia, bersyukur kepadanya, karena Dia memang Allah baik, yang baik, sangat baik, sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Bapa, bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar
Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku mau naikkan syukurku kepadamu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu hari dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Dosa setiap-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Dosa setiap-Mu di sepanjang hidupku. Dosa setiap-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur kita dapat ada dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Dan kita dalam doa syafaat ini kita mau bersyukur Saudara atas berkat di dalam keluarga kita. Saudara bisa menghitung berkat dalam mungkin juga dalam pekerjaan Saudara, kesehatan, kecukupan yang Saudara terima sampai pada saat ini, pertolongan Tuhan yang selalu tersedia buat kehidupan Saudara, dan juga gereja yang ada untuk ada dalam komunitas dan juga firman Tuhan yang mulai menguatkan. Kita juga mau bersyukur Saudara atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai memasuki bulan Oktober. Kita bersyukur Saudara kita sudah mau mendekati kepada penghujung tahun di 2024. Kita mau bersyukur atas kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Mari kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur terutama dalam keluarga kami karena Engkau telah memelihara keluarga kami satu persatu, menyertai dan melindungi. Kami sungguh bersyukur juga ya Tuhan, karena kami tidak pernah kekurangan. Pemeliharaan tangan Tuhan selalu ada dan nyata dalam kehidupan kami. Dalam pekerjaan kami pun, dalam jemaat-Mu, kami bersyukur karena Tuhan selalu memelihara, menyertai dalam skala struggle, mungkin pergumulan yang kami hadapi.
Kami juga bersyukur atas kesehatan yang telah Kau pelihara bagi setiap kami dan juga setiap jemaat-Mu. Dan juga ada gereja yang senantiasa ada, di mana kami ada komunitas, di mana dapat saling menguatkan dan mendoakan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas begitu banyak pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan kami bersyukur kami telah memasuki pada bulan Oktober. Kami melihat bagaimana minggu demi minggu Kau boleh memelihara kami, dan kami tidak pernah merasa kekurangan, dan anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan, dan kami mau memuliakan nama-Mu, karena sungguh ya Tuhan, perbuatan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami, dan kami mau bersyukur dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas ada waktu kami dapat berdoa dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Berkati kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat, kita mau berdoa terus untuk setiap kita, dapat terus boleh semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan juga tekun di dalam kehidupan rohani. Yang kedua, saudara, kita juga mau berdoa bagi kita yang sedang mengalami pergumulan pribadi di mungkin dalam keluarga, dalam segi finansial, di dalam pekerjaan, atau mungkin ada pergumulan struggle hal lainnya. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh sertai dalam setiap langkah setiap jemaat. Mari kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, agar sungguh setiap kami dapat terus boleh mengasihi-Mu lebih lagi setiap harinya. Kami mulai bertumbuh dalam iman, kami mau terus boleh bertumbuh dalam Engkau, terus boleh semakin dekat, dan kami mau terus boleh bertekun ya Tuhan dalam kehidupan rohani kami. Mungkin ada dari kami, mungkin kendur, atau mungkin jauh daripadamu, Tuhan sendiri, Engkau sendiri yang boleh melawat kami, sehingga kami terus boleh dekat kepadamu saja. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap kami juga yang ada pergumulan, ada struggle di dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi kami, yang saat ini kami sedang hadapi. Tuhan, kiranya Kau boleh berbelas kasihan kepada kami, dan kami mau berdoa, Tuhan sendiri boleh menguatkan, Kau boleh sertai, dan pimpin langkah kami untuk selalu melihat kepada rancangan-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dan tangan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk anggota-anggota keluarga kita. Kita mau berdoa untuk anak-anak, mungkin ada cucu, mungkin ada orang tua, menantu, mertua. Kita mau berdoa saudara agar setiap kita tetap di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Saudara, juga kita mau berdoa, mungkin ada anggota keluarga kita yang ada di luar state, mungkin yang jauh dari kita, atau mungkin ada yang di Indonesia. Kita ingat mereka juga. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi anggota keluarga yang mungkin pada saat ini sedang jauh dari Tuhan, yang mungkin belum mau ke gereja. Kita mau berdoa, Tuhan sering boleh melawat mereka, agar sungguh mereka dapat mengenal kasih dan anugerah dari Tuhan saja. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau terus berdoa bagi setiap anggota keluarga kami. Kiranya Engkau sering boleh menolong, memberkati, melindungi setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua, mungkin ada mertua, menantu, semua dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada dari mereka yang mungkin jauh, ada yang jauh dari kami, ada yang di Amerika, ataupun ada juga yang di Indonesia. Tuhan sendiri yang boleh menyertai mereka, melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, dan jauhkan dari segala sakit penyakit. Kau boleh memberikan mereka terus satu hati yang tetap dekat kepada Tuhan. Kami juga mau mengingat bagi ada anggota keluarga kami yang mungkin pada saat ini jauh daripada Tuhan. Mungkin tidak mau ke gereja, mungkin sudah melupakan akan Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi mereka, dan kami rindu agar Engkau sendiri boleh menyentuh hati mereka, sehingga mereka dapat mengenal kasih Tuhan dan anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendukung dalam pelayanan gereja ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa saudara agar Tuhan boleh memberikan hikmat dan bijaksana bagi setiap pengurus yang ada. Kita mau berdoa saudara bagi para hamba Tuhan juga di dalam menggembalakan jemaat diberikan hikmat bijaksana, kekuatan. Kita juga mau berdoa saudara agar pelayanan di gereja kita dapat banyak menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus, khususnya bagi orang-orang Indonesia. Kita mau berdoa saudara agar sungguh banyak jemaat, jiwa-jiwa dapat datang dan mereka dapat mengenal Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami mau serahkan ya Tuhan untuk gereja ICLE ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa khusus bagi itu para pengurus, para hamba Tuhan. Tuhan sendiri boleh memberikan hikmat bijaksana di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan ke dalam tangan mereka. Kiranya Kau sendiri boleh memberikan kekuatan di dalam mereka menggembalakan jemaat. Kami rindu ya Tuhan dalam pelayanan yang mereka lakukan dapat berhasil dan boleh sekali lagi berbuah dan boleh menjadi banyak jiwa dapat dimenangkan. Kami rindu ya Tuhan, khusus kami yang berada di LA ini, kami rindu ya Tuhan untuk banyak jiwa-jiwa, khusus bagi orang-orang Indonesia, dapat mengenal akan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa mungkin yang ada, mungkin di sekitar kami, teman-teman kami, rekan kami, mereka dapat mengenal akan Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan agar sungguh jemaat-Mu, gereja ini dapat bertumbuh semakin lebih baik lagi. Kami mau serahkan ICLE ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan kami berdoa. Amin. Setelah kita mau berdoa, untuk hamba Tuhan yang melayani, doakan saya akan melayani pada minggu ini dan juga untuk penginjil Samuel Tande. Tuhan sering boleh memberkati, mengurapi segala persiapan. Kita mau berdoa secara bagi jiwa-jiwa baru, saudara yang hadir. Kita bersyukur dalam beberapa waktu ini juga ada jemaat yang hadir dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan terus boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat dan gerejanya. Kita berdoa. Kami mau serahkan untuk hamba Tuhan yang melayani, bagi hamba-Mu dan juga penginjil Samuel Tande, di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan sendiri boleh menolong, mengurapi, agar sungguh firman Tuhan yang boleh dibawakan, boleh menguatkan setiap hati jemaat, dan semua berasal dari hati-Mu, isi hati dari Tuhan, dan dapat menegur dan menguatkan setiap jemaat yang akan hadir pada minggu ini. Kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu yang melayani pada minggu ini, setiap jemaat-Mu yang datang hadir dapat dikuatkan berkat itu ibadah minggu dan ibadah yang ada. Kami mau serahkan juga, kami juga bersyukur untuk jiwa-jiwa yang hadir, baru yang hadir dalam ke gereja di ICLE, dalam jemaat bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kami rindu ya Tuhan, Engkau sering boleh memberkati setiap jiwa-jiwa baru ini, sehingga mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal akan Kristus, dan mereka boleh percaya kepadamu. Berikan pertumbuhan yang baik secara kualitas dan kuantitas bagi ICLE, dan kami mau serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi Amerika, khususnya bagi ada bencana yang terjadi saudara di North Carolina, saudara, karena ada hurricane yang banyak sekali kerusakan yang terjadi dan juga ada banyak sekali yang meninggal, saudara. Kita mau berdoa agar situasi boleh pulih kembali dan segala bencana dapat pulih. Kita mau berdoa juga bagi mereka yang berduka cita, agar sungguh Tuhan boleh hiburkan dan kuatkan. Kita mau berdoa saudara untuk setiap bantuan-bantuan yang diberikan agar dapat terrealisasi dengan baik. Kita doakan agar sungguh bencana tidak dapat terjadi lagi. Doakan untuk daerah-daerah sekitarnya. Dan Tuhan terus boleh melindungi, memberkati negara Amerika. Kita berdoa. Kami mau serahkan bagi Amerika ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa bagi daerah North Carolina yang pada saat ini terkena dampak dari hurricane. Ada banyak mungkin badai yang mempengaruhi kota-kota di sana, dan juga banyak kerusakan yang terjadi, ada juga banyak jiwa-jiwa yang telah dipanggil Tuhan. Tuhan, Kau sering boleh sertai setiap langkah mereka, boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang berduka pada saat ini, boleh menghibur mereka agar sungguh mereka dapat mencari Tuhan, melihat kepada Tuhan di dalam situasi yang tidak mudah ini. Kami mau berdoa untuk situasi di North Carolina sana, mungkin daerah-daerah sekitarnya yang terkena dampak, sehingga boleh pulih kembali. Semua bantuan dari pemerintah dan juga organisasi yang ada dapat tertolong dengan baik, sehingga rakyat di sana dapat tetap di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami mau serahkan negara Amerika dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi Israel dan juga Iran pada saat ini, di mana peperangan yang masih terus terjadi, dan juga beberapa waktu ini di mana misil roket yang banyak sekali dijatuhkan di tempat Israel, dan juga banyak terkena dampak rakyat di sekitarnya. Kita berdoa sehingga Tuhan boleh melindungi dan menjaga setiap umat-Nya. Kita mau berdoa untuk kedamaian di Israel dan juga di sekitarnya. Tuhan sendiri boleh memelihara,
Dan juga kita mau berdoa bagi rakyat Israel yang terkena dampak dari peperangan ini. Tuhan sendiri yang boleh melindungi, memberikan pengharapan, dan melindungi dari segala mara bahaya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan, negara Israel dalam tangan Tuhan, di mana peperangan terjadi pada saat ini begitu sengit. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang boleh melindungi dan menjaga setiap umat-Mu yang berada di Israel. Engkau sendiri yang boleh turut campur tangan di dalam peperangan yang mungkin sulit pada saat ini. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin diberikan hikmat bijaksana agar sungguh di jalan keluar di mana ada kedamaian bagi negara Israel dan juga di negara sekitarnya. Kami mau berdoa juga untuk bagi mereka yang terkena dampak, bagi rakyat yang terkena dampak akan peperangan ini. Tuhan sendiri yang boleh melindungi dari segala mara bahaya, memberikan pengharapan untuk melihat kepada Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Kami juga mau berdoa bagi banyak negara yang mungkin terkena impact akan hal ini. Tuhan sendiri boleh memberikan kedamaian, pelindungan, dan pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan negara Israel dan juga sekitarnya ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, ada pergumulan, ada tantangan dalam hidup. Pada saat ini kita ada waktu teduh sejenak, kita dapat berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Engkau adalah batu karang kami yang teguh, di mana kami dapat sepenuhnya berharap, di mana ketika kami bersandar kepada Tuhan, dan kami tidak perlu takut lagi, karena Engkau selalu menjaga, melindungi, dan Engkau yang memegang masa depan kami. Kami mau serahkan segala pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas malam hari ini kami dapat berdoa bersama. Berkati setiap jemaat-Mu, agar kami dapat terus diberkati dan berpegang teguh kepada-Mu saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan mengajak kita untuk kembali mengangkat pujian penutup. Mari kita angkat pujian Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita menerima berkat saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik saudara, pada hari Sabtu pada tanggal November, tanggal 30 kita akan mengadakan Thanksgiving bersama. Saudara, untuk catat tanggal ini sehingga kita bisa menghadiri acara Thanksgiving ini di Marina Park, Newport Beach. Kita adakan ini 2 tahun yang lalu dan kita akan mengadakannya lagi pada November ini. Sampai jumpa saudara pada hari Minggu ini. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.